Cacing raspberry. Pada suatu ketika, di kota Rosenberg yang sederhana, di sebuah rumah kecil di dekat hutan, tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang, Anna dan ketiga anaknya, Edward, Chloe, dan Zoe. Mereka akan menggunakan raspberry untuk membuat selai dan juga jelly. Ini adalah jantung dari makanan kota, raspberry. Ayo anak-anak, sarapan sudah siap. Kami datang. Edward, hentikan itu. Kena kau. Makanlah anak-anak. Edward, berhentilah mengganggu saudarimu. Mereka semua sedang menyantap sarapan mereka tepat ketika Chloe berteriak keras. Apa itu? Ada cacing. Oh, dari mana asalnya? Itu dari buah raspberry yang besar. Cepat bunuh. Jangan. Biarkan aku menghancurkannya. Edward, jangan. Jangan lakukan itu. Dan Chloe, mengapa kau harus membuang waktu hanya karena cacing kecil itu? Hancurkan saja. Chloe mengambil daun raspberry dan dengan hati-hati menyeret cacing itu ke sana. Dia pergi ke halaman bersama Zoe untuk membantu cacing itu selamat. Chloe, lihat di sana. Ada burung gagak. Jika kita meninggalkan cacing kecil itu di sini, maka burung gagak itu akan memakannya dalam waktu singkat. Kalau begitu, mari kita pergi ke hutan. Kita bisa menyimpannya di sana. Gadis-gadis itu pergi ke hutan dan menemukan pohon raspberry kecil tepat di mana mereka membebaskan cacing kecil itu. Ini adalah tempat yang sempurna untuk Wormy. Betapa beruntungnya dia memiliki atap merah gelap di atasnya, dikelilingi oleh begitu banyak pohon dan bunga yang indah. Mereka pulang ke rumah dan malam itu mereka semua duduk untuk makan malam dan makan sandwich lezat dan raspberry lezat dan krim untuk kepuasan hati mereka. Mereka makan dan makan sampai semua raspberry habis dan menikmati setiap gigitannya. Sepertinya kita telah menghabiskan semua raspberry, dan sekarang kita tidak memiliki simpanan raspberry untuk musim dingin. Aku dan Zoe akan pergi ke hutan besok, dan aku akan mendapatkan raspberry lagi, Bu. Baik sekali. Kemudian pastikan kau memetik buah yang segar ya. Iya, Ibu. Keesokan harinya, Chloe dan Zoe bersiap-siap pergi ke hutan untuk memetik buah segar yang berair. Chloe mengambil keranjang biru dan Zoe mengambil keranjang kuning. Berhati-hatilah kalian di jalan, dan pastikan berada di rumah sebelum matahari terbenam. Kau tahu kan kalau tidak aman di hutan setelah matahari terbenam? Dan sambut cacing raspberry untukku. Katakan padanya lain kali aku melihatnya, aku akan memakannya. Dan lalu, Chloe dan Zoe berjalan menembus hutan, melompati pohon-pohon tumbang dan menembus semak-semak, terperangkap di cabang-cabang pohon yang dipenuhi buah-buah manis dan berair, menyapu hutan mencari pohon-pohon raspberry. Duo ini berlanjut sampai mereka mencapai bagian dari hutan dengan buah beri seluruhnya, elderberry, bilberry, blueberry, tetapi tidak ada raspberry. Mereka terus masuk ke hutan mencari pohon raspberry. Dan terus jauh ke dalam hutan sampai mereka tiba di lahan besar pohon-pohon raspberry di mana-mana, sejauh yang bisa dilihat, yang hanya akan membuat mulut seseorang berair. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Ada begitu banyak pohon raspberry merah yang indah di mana-mana. Semua pohon dipenuhi dengan raspberry merah gelap yang belum pernah dilihat kedua anak kecil itu. Keduanya berpesta dengan raspberry merah yang berair dan memetik beberapa, dan dalam waktu singkat, keranjang mereka penuh sekali. Sekarang mari kita bawa keranjang ini pulang ke rumah. Tidak, tunggu. Ayo kita mengambil lebih banyak lagi sebelum kita pergi. Maka mereka mengambil lebih banyak raspberry berair dan mengisi kantong celemek mereka dan bersiap-siap untuk pulang. Kedua gadis itu memegang keranjang di satu tangan dan celemek mereka di tangan lain dan berjalan pulang. Chloe dan Zoe berjalan, tetapi mereka tersesat. Mereka belum pernah sejauh ini di dalam hutan. Mereka tidak dapat menemukan jalan yang membawa mereka kembali ke rumah, dan buruknya lagi, matahari mulai tenggelam. Bayang-bayang pepohonan panjang dan burung-burung terbang kembali ke rumah mereka ketika hari semakin gelap. Aku sedikit khawatir. Aku tidak tahu di mana kita berada. Jangan khawatir, Zoe. Aku yakin kita sudah dekat dengan ujung hutan dan kita akan segera melihat asap datang dari cerobong asap di rumah segera. Ketika mereka terus berkeliaran, hutan itu menjadi gelap dan mereka menjadi lebih takut. Mereka berjalan sampai tiba-tiba mereka mendengar peri kecil terbang tepat di depan mereka, mengejutkan para gadis kecil.
seorang peri. Halo. Peri itu memberi isyarat kepada mereka untuk mengikutinya dan terbang sedikit ke depan, melihat ke belakang pada mereka menunggu mereka untuk mengikutinya. Saat itu mereka mendengar geraman datang dari hutan di belakang mereka dan gadis-gadis itu dengan cepat bergegas mengikuti peri. Peri itu menuntun gadis-gadis ke tempat besar yang dipenuhi pohon-pohon dan kemudian menghilang ke udara. Di mana kita, Chloe? Gelap sekali. Aku tidak bisa melihat apapun. Tunggu dulu, aku rasa aku tahu di mana kita berada. Kita kembali ke hutan raspberry. Zoe dan Chloe lelah karena berjalan sepanjang hari dan mulai menangis ketika mereka jatuh di rumput. Aku takut dan sangat lapar, Chloe. Aku berharap aku punya sandwich untuk dimakan sekarang. Ketika dia mengatakan itu, dia merasakan sesuatu di tangannya. Ini sungguh ajaib. Tiba-tiba di tanganku ada sandwich. Aku juga punya. Andai saja ada segelas susu juga di sini. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan sesuatu dalam genggaman tangan kecilnya. Zoe, aku memiliki segelas susu di tanganku. Ini sungguh ajaib. Aku juga punya satu. Aku yakin ini adalah karya peri cantik yang tadi memandu kita ke sini. Lalu para gadis makan dan minum susu dan memuaskan rasa lapar mereka. Aku harap kita menemukan tempat yang bagus untuk tidur. Ketika mereka mengatakan itu, mereka mendapati diri mereka di sebuah ranjang empuk untuk mereka tidur. Maka Chloe dan Zoe menutupi diri mereka dan tidur sepanjang malam. Pagi berikutnya, ketika Chloe bangun, matahari bersinar terang. Mereka dikelilingi oleh pohon-pohon hijau yang indah di musim panas dan burung-burung berterbangan di sekitar, berkicau dan menyanyikan melodi mereka yang indah. Oh, indah sekali. Tidur di tengah hutan dan dikelilingi oleh pohon-pohon raspberry yang indah. Chloe, bangun. Mereka saling memandang dengan heran, menyadari bahwa mereka tidur di hutan. Mereka melihat ke tempat mereka tidur terbuat dari jerami terbaik dan daun tertutup dan tempat tidur lembut dari lumut. Apakah ini mimpi? Chloe, cubit aku. Aku rasa aku masih bermimpi. Aduh, aku tidak menyuruhmu untuk benar-benar mencubitku. Baiklah, sekarang kau tahu kan kalau kau tidak bermimpi? Aku ingin tahu di mana peri yang baik itu, yang sudah begitu baik pada kita. Saat itu, mereka melihat kilauan di udara depan mereka. Dan di sanalah dia, peri melayang di depan mereka tersenyum dan melambai pada mereka. Halo, kau baik sekali peri cantik. Saat itu, seorang lelaki tua berjalan keluar dari balik semak-semak raspberry dalam mantel putih yang elegan dan topi berwarna merah. Dia membawa tongkat bersamanya yang memiliki mahkota raspberry kristal merah yang berkilau seperti rubi dalam cahaya. Aku melihat kalian telah bertemu Serafina. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Raja Rubus, Raja Raspberry. Aku memerintah kerajaan semak raspberry dan aku telah tinggal di sini selama ribuan tahun. Aku mengirim Serafina untuk menyelamatkan kalian dari monster yang ada di hutan di malam hari. Aku tidak ingin menakut-nakuti kalian dalam kegelapan hutan. Gadis-gadis itu kagum pada gagasan menjadi Raja Raspberry dan memiliki senyum lebar di wajahnya ketika mereka mendengarkan sang raja. Aku telah dikutuk oleh roh dari elemen Aramo yang memerintah seluruh bumi, angin, air, dan api. Bahwa setiap 100 tahun aku akan berubah menjadi cacing raspberry yang rentan. Ini adalah caranya mengajariku nilai dari berkah yang begitu anggun yang aku terima. Keabadian. Jadi dia memberitahu para gadis tentang bagaimana hari itu dia berubah menjadi cacing raspberry dan dibawa bersama raspberry yang mendarat di piring Chloe. Aku akan dimakan atau diinjak-injak andai saja kalian tidak menolongku. Dan ketika kalian membawaku ke daun, aku menyakiti kakiku, menyebabkan aku pincang. Aku berbaring di bawah semak-semak yang telah kalian tinggalkan sampai matahari terbenam. Dan segera setelah aku berubah kembali ke bentuk normal, aku mencari kalian. Sehingga aku bisa berterima kasih karena menyelamatkan hidupku. Dan menghargai kalian atas kebaikan kalian. Lalu aku menemukan kalian berdua di sini di kerajaanku.
dan ingin datang berterima kasih tanpa membuat kalian takut. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mengirim Serafina bersama mereka untuk membimbing mereka melalui hutan kembali ke rumah mereka aman dan sehat. Terima kasih banyak telah menjaga kami tetap aman, Tuan yang baik. Sama-sama anak-anakku. Kalian akan menemukan hadiah yang menunggu kalian begitu kalian kembali ke rumah. Dan beritahu Edward, aku akan memakannya nanti saat aku bertemu dengannya. Ah, tolong jangan lakukan itu. Tolong maafkanlah dia. Hahaha, jangan khawatir, aku memaafkannya. Balas dendam tidak pernah baik, aku hanya bercanda. Gadis-gadis itu menghela nafas lega dan mereka memeluk Raja Rubus. Sampai jumpa hati kecilku yang baik, jadilah yang baik dan dermawan seperti ini. Kedua gadis itu mengambil keranjang dan mengikuti Serafina saat dia membawa mereka melewati hutan kembali ke rumah. Segera setelah gadis-gadis itu sampai di rumah, Serafina melambaikan tangan dan menghilang. Ada kegembiraan dan kebahagiaan besar ketika gadis-gadis itu sampai di rumah. Oh, ibu senang kalian semua baik-baik saja. Di mana kalian sepanjang malam? Ibu bilang hutan tidak aman di malam hari. Gadis-gadis itu menjelaskan segalanya kepada ibu dan Edward dan memberitahu mereka tentang Raja Rubus dan kerajaannya yang tersihir. Ah, ibu senang kalian berdua baik-baik saja dan kembali ke rumah dengan selamat. Oh, seorang lelaki tua datang lebih awal dan meninggalkan ini untuk kalian. Ketika mereka melihat ke dalam keranjang, mereka melihat dua gelang indah bertatahkan batu merah mengkilap dalam bentuk raspberry. Wow, gelang ini cantik sekali. Edward, ada sesuatu juga untukmu. Itu adalah bros perak dalam bentuk cacing raspberry. Edward sangat malu, dan dia sudah mengerti sekarang, dan tidak akan pernah menyakiti makhluk lain dan selalu baik. Hah, indah sekali. Sekarang ibu akan pergi menyiapkan makan malam. Bersihkan diri kalian dan berpakaian untuk makan malam ya. Tepat ketika ibu mereka pergi ke dapur, dia terkejut menemukan 10 keranjang di atas meja penuh dengan raspberry merah berair. Dia heran bagaimana itu bisa di sana, tapi dia menebak itu adalah hadiah dari Raja Raspberry. Jadi mereka semua mengawetkan raspberry, dan karena mereka punya begitu banyak, mereka mulai menjual beberapa botol selai. Akhirnya, membuktikan bahwa jika kau baik kepada orang lain, terlepas dari siapa itu, kau akan mendapatkan kebaikan sebagai balasannya.